hanya kepadanya, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayo saya ngobrol kita, Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini ini, kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Apa diakui? Kita belum tahu. Ya, kan baru kata kita itu. Dan tidak otomatis kalau kita bilang saya ini hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya. Tidak, wong itu kan kata kita. Saya hamba Allah kata saya. Berapa banyak orang perbuatannya, ucapannya berkata saya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba setan, hamba nafsu, hamba dunia, budak jabatan. Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Jadi hamba Allah tuh nggak mudah, digojlok, diuji. Coba lihat, yang jelas diakui sebagai hamba itu baru satu yang kita peringati ini, baginda Nabi. Allah mengakui kapan? Waktu menceritakan Isra dan Mi'raj. Apa yang dipakai kalimat? Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya. Muhammad itu hambaku, aku jalankan dia. Allah mengakui. Kapan kalimat ini turun? Setelah Nabi digojlok, ditempa, digembleng, diuji, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya dibantai. Lolos, Muhammad betul-betul hambaku. Ayo Isra Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdi, hambaku. Jadi kalau mau jadi hamba Allah ya diuji, digojlok, digembleng. Nah, mari kita lihat kehambaan baginda Nabi. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Hati bersih, akhlak terbaik, dosa sudah diampuni. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya apa? Itu urusan masing-masing. Pada tingkat seperti itu Rasulullah, saya perlu Allah, saya perlu Allah, saya perlu Allah. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya. Yang 100 tahun kita bangun ternyata selesai oleh gempa 3 menit. Kita perlu Allah, kita perlu Allah. Makanya musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik itu paru-paru yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, ngaji nyolong jalan terus. Untung di sini nggak ada yang begitu. Di Jakarta banyak, Pak. Di sini insya Allah sama. Jakarta.
Orang separuh-separuh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran, bukan ujian. Kenapa ditegur? Lalai. Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya persekot. Uang muka tanda jadi. Kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji bukan saja harus sabar tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Bertali-tali, bersambung-sambung musibah ini, dan musibah kalau datang tidak pernah memilih. Tidak pernah memilih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Sekarang kan musim entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pinter bikin bungkusan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Bener Pak, pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis, nanti kiai pakai helm. Atribut sudah kacau sekarang ini, siapa pakai apa, siapa mau jadi apa ndak jelas. Sementara masyarakat kita memang agak kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Pernah terjadi suatu saat tabrakan di jalan, keras sekali, korban jatuh berlumur darah, dikerubungi orang banyak. Datang wartawan mau ambil gambar dari dekat, sulit, banyak sekali orang ngerubung. Dia cari akal, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia mengaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua. Minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban pucat mukanya itu wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia sudah ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi pesannya dalam. Kalau belum kenal benar jangan cepat-cepat ngakui. Ya, rakyat harus cerdas sekarang ini. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? udah cerdas lah itu, udah cerdas lah itu. Hati-hati, ini zaman pencitraan. Orang pandai bikin bungkusan. Oleh karena itu kita juga harus punya filter supaya tidak hanyut oleh kedangkalan-kedangkalan pencitraan itu. Satu itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa kita berakhlak? Kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu siapa? Pertama, sesama muslim. Malam ini saya hadir di sini, saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan, saya enggak pesan. Yang kita tidak pesan jangan diributkan, wong kita enggak pesan. Warna kulit seperti ini kita enggak pesan. Dari suku apa lahir kita enggak pesan. Potongan seperti ini kita enggak pesan. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum wanita. Ini kasihan dari tadi nggak diajak ngomong nih. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum wanita. Ibu-ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang, nasib perempuan menyedihkan, dilecehkan, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah.
sebelum Rasulullah datang murah. Coba lihat wanita sebelum Islam, sedih, dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu. Kalaupun berperan, peranannya cuma segitiga, dapur sumur kasur, kasur sumur dapur, putar-putar di situ saja. Tidak usah di Arab, dunia, di Jawa, raja-raja Jawa sebelum kenal Islam seenaknya ngumpuli perempuan kan, selirnya yang 30, 50, sultan-sultan di Turki piara harem ratusan orang perempuan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar, istrinya 1000. Innalillahi wa inna. Itu saya coba pikir, raja kalau istrinya 1000, kapan pakai kolor itu raja? Rasulullah datang terenyuh, an-nisa imadul bilad, perempuan jangan diperlakukan begitu, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan baik negara, kalau rusak perempuan hancur negara. Waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Menghargai perempuan, ibumu, 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 bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali, ibu 3 kali, bapak 1 kali, ibu 3, bapak 1, 1 bapak. Gimana sih ngitungnya jadi kerok begini? Salah ngitungnya, salah. Lalu dicairkan kehidupan kemasyarakatan di masjid. Masya Allah, masjid itu pendidikan demokrasi betul. Pertama, siapapun masuk masjid copot sandal, buka sepatu. Benar itu? Ini masyarakat yang mau kita bangun. Tidak ada warga negara kelas 1, semua sama. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Nikmatnya masyarakat masjid, nikmatnya masyarakat masjid. Coba binatang saja harganya tidak sama toh. Sapi yang mahal, yang gemuk, betul? Karena harga sapi pada dagingnya, makin gemuk sapi makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi, padahal dagingnya sedikit betul. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk silahkan bersaing dengan sapi. maaf inna akramakum indallah atqakum. Masyarakat masjid sudah copot sandal, buka sepatu, sudah masuk ke dalam sholat berjamaah. Kalau sudah ke dalam sholat berjamaah, tidak pernah kita usil dari mana orang datang, yang penting kemana dia menghadap. Itu masyarakat masjid. Dari mana kamu? Dari kidul, Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari lor, Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari kulon, madhab ngulon juga. Ini kan konsep bineka tunggal ika. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu
saudara kita. Lalu sholat berjamaah, apa itu? Hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus ada imam, harus ada makmum. Kenapa? Ini saya harus agak hati-hati, pakai sarung angin ini. Apa tadi, ngomong apa saya? Sholat berjamaah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada imam, ada makmum. Siapa makmum? Kita ini rakyat. Siapa imam? Para pemimpin negara. Apa bedanya? Imam harus dipilih, makmum nggak usah. Coba baca kitab fikih yang setebal apapun, nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak usah, makmum nggak usah dipilih. Orang buta boleh jadi makmum, orang bisu boleh jadi makmum, tukang mabuk boleh jadi makmum, tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Imam harus dipilih. Siapa yang jadi imam? Pertama, a'lamuhum, orang yang paling alim di kampungmu, angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Yang paling alim, tahu urusan, punya konsep, punya visi dan misi, mengerti negara ini mesti dibawa kemana, jalan keluarnya apa, angkat jadi imam. Pak, ada dua orang, Pak, alimnya sama, yang mana yang dipilih? Kalau ada dua orang alimnya sama, kata Nabi, afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Apa artinya fasih? Nyambung sama rakyat, tahu apa yang dimaui rakyat, nyambung. Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam cedal. Kenapa, Bu? Nyambung. Capek kalau punya imam gak nyambung sama makmum. Makanya kalau sudah jadi imam, pesan Nabi apa? Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu, jangan terlalu panjang.